Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengenai algoritma. Pertama kita lihat dulu pengertian dari algoritma. Algoritma adalah suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian yang terstruktur dan dituliskan secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer. Algoritma akan memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, algoritma akan memiliki input, data, itu akan dalam program kita. Kemudian memiliki proses, data yang kita inputkan akan diproses, dikalkulasi. Kemudian memiliki output, hasil prosesnya, hasil kalkulasi data itu akan dimunculkan dalam output. Kemudian algoritma juga memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu, serta memiliki titik berhenti atau stopping rule. Fungsi algoritma yang pertama adalah untuk memudahkan kita membuat program. Yang kedua, untuk memecahkan program yang rumit itu menjadi program-program kecil yang lebih sederhana. Yang ketiga, untuk meminimalkan penulisan program yang berulang-ulang. Dan yang keempat, membuat program lebih terstruktur dengan rapi sehingga lebih mudah untuk dipahami atau dikembangkan. Atau kalau ada kesalahan, kita akan lebih mudah untuk melacak di mana letak kesalahannya. Selanjutnya kita akan melihat pada sistem flowchart. Sistem flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Nah, flowchart akan memiliki simbol-simbol di antaranya. Yang pertama ini adalah simbol terminator. Flowchart akan dimulai dari terminator ini merupakan awal atau akhir dari program. Kemudian ada anak panah. Ini kita sebut dengan garis alir yang akan menunjukkan arah aliran dari program. Simbol berikutnya adalah preparation di mana ini akan kalau kita akan memberikan nilai awal kita akan membuat simbol preparation di sini Kemudian simbol yang berikutnya adalah simbol persegi panjang. Ini adalah proses proses data kita, kalkulasi data kita, olah data kita akan kita letakkan dalam simbol persegi panjang di sini. Kemudian simbol input atau output digambarkan dalam sebuah jajaran genjang. Proses input, proses output akan diletakkan dalam simbol jajaran genjang di sini. Kemudian yang berikutnya adalah simbol decision, di mana kalau kita memiliki pilihan akan melanjutkan ke baris program berikutnya atau loncat ke baris program yang lain. Nah, kita menggunakan simbol decision di sini, proses seleksi pilihan. Kemudian ada simbol lingkaran, ini untuk on page connector Kalau flowchart yang kita gambarkan anak panahnya sudah saling bersilangan, nah kita bisa menggunakan on page connector di sini untuk menghubung bagian flowchart pada halaman yang sama. Tapi kalau menghubungkan anak panah atau flowchart pada halaman yang berbeda kita harus menggunakan off page connector di sini Kalau nanti yang dihubungkan garis panahnya itu berbeda halaman dengan lanjutannya. Kemudian kita coba lihat struktur dasar algoritma. Ada 3 Yang pertama adalah struktur urut, kemudian struktur pemilihan selection, dan struktur pengulangan repetition. Yang pertama adalah struktur urut di mana instruksi dalam algoritma diproses secara berurutan langkah demi langkah dari awal sampai akhir. Kemudian pada struktur pemilihan atau selection di sini, instruksi dalam algoritma akan mengandung pilihan. Terjadi apabila ada kasus yang memiliki 2 atau lebih alternatif penyelesaian.
Dan yang ketiga, struktur pengulangan atau repetition di sini, ya, di mana instruksi dalam algoritma diproses beberapa kali, ya, sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Nah, kita coba lihat contoh flowchart untuk struktur urut, ya. Nah, ini terminatornya. Mulai pastinya ada input, ya, kemudian ada proses berupa perintah untuk mengolah data input yang kita masukkan, kemudian dimunculkan dalam output dan selesai. Kemudian contoh flowchart untuk struktur pemilihan, ya, kadang disebut juga dengan percabangan, ya. Mulai dari terminator mulai ada input, nah kemudian ada kondisi yang harus kita evaluasi. Ya, kondisi ini nanti hasilnya bisa benar, ya, atau bisa salah. Kalau benar, misalnya nanti yang akan dikerjakan adalah output 1. Kalau salah, yang dikerjakan adalah output 2. Kemudian selesai. Ya. Nanti flowchart ini bisa berkembang, ya, tergantung pada berapa banyak kondisi yang harus dievaluasi. Dan satu lagi adalah contoh flowchart untuk struktur pengulangan, ya. Nah, untuk struktur pengulangan juga ada berbagai macam perintah, ya. Ada for next, ada while when, ada do loop until, dan ada lebih banyak lagi. Flowchart di sini adalah contoh kalau kita menggunakan for next, ya. Dari mulai kemudian for, kita memiliki nilai awal dan nilai akhir. Nah, selama variabel kita ada di nilai awal sampai nilai akhir, maka perintah yang ada di sini, ya, ini akan berulang, ya, dari nilai awal sampai nilai akhir. Begitu nilai akhir tercapai, ya, baru kemudian dia akan keluar dan program kita selesai. Demikian Sobat Sipil, ya, video kita kali ini, ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat Sipil.